Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ojua-ojua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan-rekan KPU terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PKPU 4 tahun 2020 yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ibu Ketua Dewan, yang saya hormati Bapak Perwakilan dari Kapolres, yang saya hormati Bapak Perwakilan Kejaksaan, yang saya hormati Bapak Perwakilan dari Dandim dan Danyon 125, yang saya hormati dari Dukcapil, yang saya hormati dari rekan-rekan seluruh pimpinan partai politik di wilayah Kabupaten Karo, dan rekan-rekan media yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan proses hijauan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dalam upaya pencegahan ini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024. Oleh sebab itu, maka Bawaslu Kabupaten Karo perlu menghimbau kepada partai politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Karo agar dapat memperhatikan hal-hal seperti berikut. Poin 1, keanggotaan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga, dan paling sedikit 1/1000 orang per jumlah penduduk Kabupaten Karo. Poin kedua, mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai sekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik di tingkat kabupaten, serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Poin ketiga, adanya potensi keanggotaan ganda dalam satu partai politik yang sama maupun potensi keanggotaan ganda antar partai politik. Keempat, adanya daftar nama-nama anggota partai politik yang tercantum dalam sipol yang dilarang, yakni 1, terdaftar sebagai anggota TNI Polri, 2, ASN, 3, penyelenggara pemilu, 4, kepala desa, dan pejabat-pejabat lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Poin kelima, usia atau status perkawinan anggota partai politik yang tercantum dalam sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota partai politik. 6, NIK anggota partai politik telah terdaftar pada data pemilih berkelanjutan. 7, melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Karo. Bawaslu Kabupaten Karo juga menghimbau kepada KPU agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Poin 1, partai politik calon peserta pemilu memperoleh hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam proses verifikasi administrasi dan atau verifikasi faktual. Kedua, melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat-syarat lainnya. Tiga, melakukan verifikasi faktual secara profesional terhadap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Karo dengan membuktikan pemenuhan persyaratan, yakni kepengurusan partai politik calon peserta pemilu di tingkat Kabupaten Karo. Kedua, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten Karo. Ketiga, domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Karo sampai dengan tahapan pemilu akhir. Keempat, tim verifikator yang dibentuk untuk melaksanakan tugas verifikasi faktual tidak tercantum dalam sipol sebagai anggota partai politik. Kelima, meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan KPU khususnya, ada hal yang masih kita sayangkan terjadi di PKPU 4 tahun 2020 ini, yang ini masih adanya regulasi yang kita lihat inkonsistensi ya, terutama terkait dengan proses verifikasi faktual dan administratif, khususnya di pasal 93 ayat 2 PKPU 4 tahun 2022, termasuk juga sama dengan
pasal 94 ayat 1 PKB 4 tahun 2002 yang isinya dalam hal pada saat verifikasi faktual keanggotaan terdapat anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan tidak bersedia mengisi formulir model surat pernyataan verfak anggota parpol, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. Bagi kita sejatinya proses verifikasi faktual itu adalah mencari kebenaran material, artinya kebenaran yang tampak dan nyata. Sehingga proses inkonsistensi ini masih terjemahkan yang kita belum mengikuti proses perkembangan kekinian. Itu sebabnya ini menjadi masukan, mudah-mudahan ini menjadi proses pendalaman untuk ke depan. Saya pikir perlu dijabarkan sedikit bahwa pemilu adalah proses kompetisi yang dilegalkan di negara kita. Artinya dalam hal ini konteks peserta bagi saya bukan hanya partai politik, karena tetap ada juga DPD di dalamnya, tetap juga ada pemilihan tingkat provinsi maupun kabupaten kota nantinya yang secara independen. Salah satu pesertanya adalah partai politik. Kita sangat berharap kemampuan peserta partai politik dalam hal menyikapi dan melihat regulasi menjadi modal dasar terciptanya proses kompetisi yang adil dan benar. Oleh sebab itu sangat kita harapkan responsif dari rekan-rekan dalam melihat proses perkembangan situasi berjalan. Kalau tadi KPU 24 jam, maka Bawaslu juga akan menyediakan waktu yang sama dalam proses tersebut, baik dalam bentuk formal piket maupun dalam kegiatan menghubungi kita 24 jam. Itu penting untuk menjamin bahwa proses berjalan ini bisa kita pastikan dengan baik. Saya pikir itu mewakili teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Karo, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur resmi bujur. Terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Karo. Selanjutnya kata sambutan mewakili